Hai traders, jumpa lagi dengan Ika Akbarwati dalam program Fibis Outlook. Pada penghujung tahun 2013 ini, Fibis Media menghadirkan serangkaian program Outlook untuk tahun 2014 mendatang. Kali ini kita akan melihat bagaimana review dan outlook bursa saham Indonesia, terutama IHSG dan sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan maupun sektor terburuk di tahun 2013 dan bagaimana prospeknya di tahun 2014 mendatang. Seperti yang kita ketahui, IHSG pada perdagangan tahun 2013 mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif, di mana indeks saham ini sempat mengalami kenaikan tajam hingga ke rekor tertinggi di posisi 5.214 pada bulan Mei tahun 2013 yang lalu. Akan tetapi penguatan indeks ini cenderung hanya bersifat sementara karena memang ada gunjang-ganjing penarikan stimulus The Fed yang mengakibatkan IHSG sempat anjlok tajam. Sementara itu untuk kondisi makroekonomi Indonesia yang pada tahun 2012 dan 2013 ini memang cenderung terpukul akibat kenaikan defisit neraca berjalan, juga mengakibatkan IHSG anjlok tajam dan mencapai level terendahnya pada perdagangan bulan Juli yang lalu. Tahun ini ada beberapa risiko utama yang berasal dari fundamental makroekonomi Indonesia, yaitu depresiasi rupiah, memburuknya neraca perdagangan dan transaksi berjalan, serta tingkat inflasi yang cukup tinggi. Sementara itu, IMF juga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2013 dan tahun 2014 untuk beberapa negara di Asia termasuk Indonesia. IHSG pada tahun 2013 ini hanya mengalami kenaikan sebesar 0,12% per tanggal 2 September yang lalu dibandingkan dengan akhir perdagangan tahun 2012 yang lalu. Untuk IHSG sendiri memang terjadinya inflasi yang cukup tinggi hingga mencapai sekitar level 9% pada tahun ini, mengakibatkan indeks saham itu mengalami penurunan yang signifikan. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia juga terus mengalami penurunan akibat memburuknya defisit transaksi berjalan. Untuk sektor unggulan di tahun 2013 ini adalah dari sektor consumer goods. Tercatat memang sejak awal tahun lalu consumer goods ini telah mengalami kenaikan sebesar 2,9%, yang mana kenaikan tersebut melampaui kenaikan dari sektor-sektor lain di bursa saham Indonesia. Kenaikan dari sektor consumer goods ini didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat yang masih cukup tinggi. Seperti yang kita ketahui, memang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang dari sektor konsumsi, selanjutnya baru ditopang oleh sektor ekspor, sehingga barang-barang konsumsi di Indonesia terus mengalami peningkatan permintaan meskipun terjadi inflasi yang cukup tinggi hingga sempat nyaris mencapai level 9% pada bulan Agustus yang lalu. Beberapa emiten yang dapat kita lihat atau dapat dipilih dari sektor consumer goods antara lain adalah ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur, yang produk andalannya adalah Indomie yang memang pangsa pasarnya sangat luas di Indonesia. Dan ada lagi beberapa saham yang kinerjanya mengangkat sektor consumer goods, antara lain adalah Indofood atau INDF dan juga Mayora atau MYOR. Sementara itu untuk sektor yang terburuk pada tahun 2013 adalah dari sektor pertambangan. Sejak awal tahun, sektor pertambangan ini mengalami penurunan tajam sebesar 22,9%. Pertambangan di Indonesia ini memang cenderung mengalami penurunan akibat adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan eksportir barang tambang untuk meningkatkan nilai jualnya sehingga tidak boleh mengekspor barang mentah dari pertambangan.
Lalu juga melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menimbulkan tekanan yang cukup besar pada investasi di sektor pertambangan tersebut. Beberapa saham yang mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2013 dari sektor pertambangan adalah PTBA, Adaro, dan juga saham Bumi. Untuk outlook kinerja IHSG pada tahun 2014 mendatang, terutama pada kuartal pertama, tampaknya masih akan dipengaruhi oleh isu tapering Fed dari Amerika Serikat. Pada bulan Desember ini, The Fed akan memutuskan apakah tapering akan dilakukan dalam waktu dekat. Meskipun memang beberapa waktu yang lalu Ben Bernanke dan kandidat gubernur The Fed Janet Yellen menyatakan bahwa isu tapering ini tampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat, akan tetapi data-data ekonomi dari Amerika Serikat sendiri menunjukkan kondisi yang sebaliknya, yaitu kondisi yang terus membaik sehingga tekanan bagi Fed untuk mengurangi program stimulus bulanannya ini juga makin besar. Jadi untuk saat ini para pelaku pasar masih menantikan kebijakan The Fed yang akan dikeluarkan pada bulan Desember mengenai kapan waktunya tapering tersebut akan dikurangi. Untuk para pelaku pasar sebagian besar juga mengharapkan bahwa tapering paling tidak akan dilanjutkan hingga akhir kuartal pertama, yaitu pada bulan Maret. Sehingga kemungkinan jika isu tapering The Fed ini tidak jadi dilakukan dalam waktu dekat, indeks IHSG ini masih bisa melanjutkan pergerakan menguat, akan tetapi apabila isu tapering memang akan dilakukan dalam waktu dekat, maka IHSG pada kuartal pertama diprediksi akan anjlok. Untuk sektor yang diperkirakan akan mengalami kinerja paling baik pada tahun 2014, terutama pada kuartal pertama mendatang, adalah sektor berbasis komoditas seperti CPO dan juga batu bara. Diperkirakan dari sektor komoditas ini akan mengalami kenaikan permintaan seiring dengan membaiknya ekonomi dari kawasan Asia dan juga global. Lalu sektor consumer goods juga diperkirakan masih akan melanjutkan kenaikannya karena konsumsi dalam negeri juga masih cukup tinggi. Demikian Fibis Outlook untuk kinerja Bursa Saham Indonesia pada tahun 2014 mendatang. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi, dan salam Fibis.